Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Walaupun masih di kondisi pandemi, kita tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konfigurasi telnet. Sebelum kita masuk kepada materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Edi Supriyanto. Saya akan memberikan konfigurasi telnet. Perlu kalian ketahui, telnet adalah protokol yang digunakan secara remote atau jarak jauh. Sebagai contoh, kita ada di Bandung, routernya ada di Jakarta, kita tidak perlu ke Jakarta untuk konfigurasi router, cukup di Bandung saja. Caranya kita gunakan protokol telnet. Selain telnet ada juga protokol namanya SSH dan lebih prefer. Sebelum kita belajar mengenai SSH, kita terlebih dahulu perlu belajar mengenai telnet yang lebih mudah dan dapat dipahami. Untuk bahan latihan konfigurasi telnet, kita coba buat sebuah topologi yang dapat dilihat di layar monitor, di mana untuk membuat topologi kita gunakan paket tracer. Prinsip kerja dari telnet sendiri adalah client server. Nah, kita gunakan untuk R2-nya sebagai server, kemudian PC1 sebagai klien. Baik, dapat terlihat di layar monitor untuk PC1 sebagai klien dan router 2 sebagai server. Di sini kita coba klien untuk meremote router yang mungkin letaknya jauh. Dapat terlihat di sini di layar monitor untuk topologinya. Untuk IP-nya juga dapat terlihat 192.168.20.0/24, kemudian 192.168.10 atau poin 10.0/24, kemudian 192.168.30.0/24. Untuk memahami telnet, ceritanya begini. Kita gunakan konfigurasi dasar static routing, yaitu kita gunakan perintah R2 config line VT 01. Kemudian R2 config line kita buat password, yaitu nama kalian. Selanjutnya R2 config line, kemudian login atau OK. Ini adalah perintah yang biasa digunakan pada konfigurasi telnet. Nah, perlu dijelaskan kembali, line VTY 01 artinya virtual teltap ada di dua jalur, yaitu 0 dan 1. Yaitu untuk jaringan R1 yang jauh masuk ke pintu virtual. Untuk jumlah pintu virtual ini didefinisikan menggunakan angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1 adalah hitungan awal dan akhiran 1.
yaitu 2, artinya jumlah pintu virtual dapat dipakai oleh 2 orang sekaligus. Ambil contoh, kita buat 3 pintu, yaitu 0, 1, dan 2 sama dengan 3, artinya membuat 3 pintu virtual dipakai untuk 3 orang sekaligus. Tapi untuk membuat pintu virtual, alangkah baiknya kita gunakan 1 pintu supaya tidak terganggu oleh pintu yang lain, artinya lebih aman. Untuk mengaktifkan telnet di R2, caranya adalah masukkan perintah yang digunakan untuk konfigurasi telnet, yaitu R2 config LAN VT 0. Kenapa kita pilih 0 saja? Supaya lebih aman dan jalur yang digunakan cukup 1. Kemudian R2 config LAN, kita buat sebuah password. Untuk password kalian bisa buat nama sendiri. Kemudian R2 config LAN login atau OK. Ini menandakan bahwa kita udah masuk kepada konfigurasi telnet. Selanjutnya untuk mengetesnya, kalian bisa buka pada konfigurasi yang ada di paket tracer. Klik PC1, pilih command prompt. Ini adalah tampilan dari command prompt yang ada di paket tracer. Kalian bisa lihat bagaimana cara mengetesnya dari PC1 di command prompt untuk telnet. Kita akan coba perintah telnet menggunakan IP 192.168.20.2 yang ada di drive C, kemudian enter. Dari tampilan telnet akan terlihat tulisan typing, kemudian ada IP 192.168.20.2 yang sudah terbuka, dan di sini meminta untuk akses verification, yaitu password, password dari nama yang kalian buat. Anggap saja passwordnya kita kasih nama Edi. Di sini adalah untuk passwordnya mode user. Supaya tidak terlihat untuk password dan lebih aman, kita rubah mode passwordnya dengan mode enable. Kalian bisa ketik perintah enable. Dari perintah enable tadi akan muncul tulisan no password set. Selanjutnya akan masuk kepada R2 atau router 2. Dalam membuat password enable secret, misal 123 atau angka-angka yang lain, itu dimaksudkan untuk membuat suatu password acak. Artinya supaya password tidak dapat dikenali dan tidak dapat dimasukin
dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu yang dimaksudkan dari enable secret. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Edi Suprianto, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan untuk materi Telnet. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa masukkan pertanyaan di kolom komentar. Jika menyukai video ini, klik like, serta supaya video ini bermanfaat, bantu subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.